hari Minggu. Adik-adikku semuanya, hari ini kita akan memulai kebaktian Minggu pagi ini. Sebelum kita memulai kebaktian, kita nyanyi satu lagu, yaitu Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, hari ini kita harus gembira karena menyambut di pagi-pagi Minggu pagi ini tuh, karena Tuhan bekerja sama dengan kita. Nah, sebelumnya kita akan memulai kebaktian kita dengan satu lagu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini, kami masih tetap bersyukur ya Bapa. Karena Engkau Allah kami yang begitu baik kepada kami. Karena Engkau Allah yang begitu setia menemani kami sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini, Minggu pagi ini ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang dibawakan oleh guru sekolah minggu bisa dilaksanakan oleh adik-adik kami yang ada di sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, jamahlah satu persatu anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, supaya apa yang difirmankan nanti Tuhan dapat dilakukan oleh guru anak adik-adik kami sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi kakak bacakan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tema kita pada minggu ini adalah Aku senang dididik orang tua. Nah, adik-adik, siapa yang punya orang tua? Tunjuk tangan. Ada siapa di keluarga itu? Ada mama, ada papa. Nah, itulah orang tua kita di rumah kita masing-masing. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Terlebih-lebih kepada orang tua kita, yaitu mama kita. Mengapa orang tua mendidik anak-anaknya? Karena orang tua itu mendidik anak-anaknya supaya mendapatkan jalan yang lurus, pengajar yang lurus, supaya tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Siapa yang mendidik itu? Orang tua. Terlebih-lebih mama kita. Coba kita lihat. Mama kita itu bagaikan sepanjang kayak robot. Kenapa ibu bilang robot? Karena mama itu adalah tulang punggung di rumah tangga dalam menyelesaikan sesuatu
yang ada di rumah tangga. Contoh, mencuci, memasak, setrika, dan sebagainya. Apakah kalian tahu orang tua itu jam berapa harus bangun paginya untuk menyediakan sarapan buat anak-anaknya? Dan mengapa orang tua harus lebih bangun daripada anak-anaknya? Dan juga kita lihat orang tua kita ini, pertama kali kita lihat adalah waktu mama mengandung selama 9 bulan. Yang mana orang tua kita itu mengandung 9 bulan sampai melahirkan. Disitulah pengorbanan orang tua kita, terlebih-lebih mama kita. Mama adalah segala-galanya buat kita. Orang tua adalah segala-galanya. Di dalam hukum Taurat kelima dikatakan, hormatilah kedua orang tuamu. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Mengapa kita tidak menghormati orang tua? Nah, itulah satu pertanyaan. Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Dari sejak dalam kandungan kita dilahirkan oleh orang tua dan sekarang ada di dunia ini. Tanpa orang tua atau mama kita tidak akan ada di dunia ini. Lihatlah mama kalian yang begitu menyayangi kalian, mendidik kalian dari kecil sampai sekarang ini. Tapi apa yang didapat oleh mamahnya? Bentakan dari anaknya, marah anaknya, sampai tidak mengakui orang tua. Tapi buat adik-adik, ingat hukum Taurat kelima. Hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut umurmu. Apakah pernah kalian melihat orang tua kalian bangun pagi, mencuci, memasak, semuanya bagaikan robot? Apakah kamu bisa melakukannya semuanya? Tanpa orang tua, tanpa mama kita tidak bisa apa-apa. Pernahkah kamu lihat raut wajah orang tua kita yang semakin lama semakin tua, semakin tidak berdaya? Apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita? Hanya bentakan, hanya makian, hanya semuanya. Kakak ambil contoh satu. Kalau orang tua nyuruh membelikan sesuatu ke warung, apa jawab anaknya? Enggak ah. Ini lagi tanggung, lagi main. Itulah sifat anak yang tidak menghormati orang tua. Lama-kelamaan orang tua itu marah kepada anaknya. Karena apa? Karena merasa dicuekin sama anaknya. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang-orang pakai handphone mengindahkan perintah orang tua. Tidak mau nurut sama orang tua. Bahkan membentak orang tua, memarahi orang tua. Di dalam Amsal 22 ayat 6 ini dikatakan bahwa didikan orang tua itu harus mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Supaya anak-anaknya menjadi cerdas, menjadi disiplin, dimulai dari kecil sampai dewasa. Kadang-kadang kita salah menafsirkan orang tua itu tidak sayang. Itu tidak benar. Orang tua lebih sayang kepada anaknya. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Itulah yang kamu harus lakukan. Dan jangan sampai ada yang menjelek-jelekan orang tua kita sendiri. Kadang-kadang kita suka marah, mama jahat,
mama pelit, mama ini. Tapi kita tahu orang tua kadang pelit itu ada batasnya. Adik-adik, ingat, sekarang ini kalian harus minta maaf kepada orang tua, sujud di kaki mamahnya, dan minta doa kepada orang tua. Supaya dalam sekolahnya nanti, adik-adik pintar semuanya, mendapatkan nilai yang bagus, dan tidak mengecewakan orang tua. Itulah. Kita lihat di sini ada gambar. Ya. Di sini ada gambar orang yang jelek sifatnya, ada yang bagus. Inilah orang tua kita. Ya. Kadang-kadang di rumah juga ada foto orang tua kita. Satu keluarga difotoin. Ya. Itu karena apa? Karena didikan dari orang tua kita. Dengan kasih sayang, mamanya memeluk anaknya, walaupun dia sakit, walaupun dia kurang ajar kepada orang tuanya, tapi dia tetap mengasihi anak-anaknya. Ya adik-adik, sekarang tugas kalian menghafal ayat hafalan, yaitu dari Efesus 6 ayat 1, yaitu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, tugas kalian adalah membuat suatu video tentang apa janji kalian kepada orang tuanya, dan tolong difotokan video mamanya sama anaknya sambil meluk, berkata apa kamu kepada orang tuanya. Itu tugasnya. Kirimin ke kakak videonya, biar kakak lihat, biar adik-adik semua harus dengar didikan orang tua. Cukup sekian firman Tuhan hari ini. Di pagi hari ini kita akan berdoa di dalam kebaktian ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa berguna bagi anak-anak sekolah minggu kami, dan juga kami bisa melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi anak yang baik di hadapan-Mu, menjadi anak yang baik di hadapan keluarga kami semua di sini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang kami cintai Tuhan. Walaupun kami anak-anak yang bandel, cengeng, melawan orang tua, kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, supaya diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berasal dari-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami akan berubah sifat dari yang jelek menjadi yang bagus, karena Tuhan mempunyai orang tua kami di dalam keluarga dengan tanggung jawab, dengan hati yang tulus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kami orang tua yang baik di keluarga kami. Terima kasih, terpujilah Engkau ke keadaan selamanya. Amin. O Yesus asomani anami aganu pasada huhur nami asetoranganu semboira dalam nami jalakana tosa dopana senang nami orang adeuja. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa tugasnya dikumpul. Thank you.